Nah, kenapa ini saya mau drive jauh-jauh? Kalau mau buat seminar, datang saja di IP. Dalam hati lah, sebab susah saya mau drive jauh-jauh. Ini secara jujur, saya tidak suka mau jalan jauh. Tapi ayat ini mendorong saya, sebab saya perlu menyatakan kebenaran Tuhan. Saya perlu mengajar umat Tuhan nilai-nilai rohani yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus, yang diajar oleh Tuhan Yesus dalam khotbah Yesus di atas bukit hari Sabtu yang lalu, maksudnya mungkin sudah 8 hari yang lalu. Saya beri ceramah, kadang-kadang tajuk yang sensitif, itulah mereka panggil saya. Ayah, susah juga ini. Tajuknya adalah perkawinan dan perceraian. Saya beri ceramah di SIB Muhibah. Dan bukan senang, saya kadang-kadang saya beri ceramah yang singkat, lebih kurang 40 menit. Dan sesi soal jawab itu berjalan. Kalau saya tidak, saya tengok itu pengurusi majlis sidang Muhibah. Saya bilang mau teruskan gitu. Dia bilang, oh, ada lagi, boleh lagi. 1,5 jam, mungkin lebih 15 orang bertanya. Yang duduk di hadapan saya itu ada ahli majlis umum, ada ketua kawasan Ranau, ada beberapa pemimpin, ketua sidang, gereja-gereja di kawasan Ranau. Karena isu ini mungkin jadi topik yang sedang dibahaskan oleh sebahagian kepimpinan. Saudara, bukan senang untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia. Kadang-kadang di tengah-tengah orang percaya pun ada orang tidak sanggup mengambil pendirian tentang doktrin atau kebenaran firman Tuhan. Sebab dia tahu mungkin dia akan menyinggung seorang penetua atau pemimpin yang mungkin lain sedikit fahamannya. Wah saudara, bagi saya, kalau saudara tanya dengan saya, sebab kebetulan sudah 8 hari berturut-turut saya melayani, dan sampai di sini sempat juga merayakan ulang tahun. Kalau saudara tanya saya, untuk apa Tony kamu dilahirkan? Mungkin saya jawab saja begini, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah melakukan ini hampir 25,5 tahun. 1 hari bulan Desember tahun ini genap 26 tahun. Saya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mendengar boleh menilai. Saya tidak katakan penyampaian saya sempurna atau suara saya baik. Sebenarnya kadang-kadang saya tidak mau menonton saya punya video, sebab suara saya macam lain begitu. Minta maaflah pas punya suara ada sarut sedikit. Tapi beginilah itu Tuhan yang dipermuliakan, bukan manusia. Haleluya. Apalagi kalau kualitas audio pun tidak baik, suara pun sudah tidak baik, tambahan audio pun pula tidak baik. Wah, pening kepala. Haleluya. Saudara, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya tahu saudara, panggilan Tuhan, tujuan saya diciptakan, dilahirkan ke dalam dunia ini adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak segan silu, saya tidak menahan-nahan, seluruh maksud kebenaran itu saya nyatakan. Sejauh mana Tuhan telah memberi pengertian kepada saya. Memang saya masih bertumbuh, saya masih membaca firman Tuhan, saya masih bertambah dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Dan di tengah-tengah dunia yang amat mencabar, saudara, kadang-kadang di kalangan jemaah-jemaah Tuhanku ada yang tidak mau menerima kebenaran itu, sehingga gereja tidak dapat berkembang, tidak dapat menjadi matang karena tidak rindukan kebenaran firman Tuhan. Perkataan yang ketiga adalah keadilan, saudara. Perkataan ini penting, saudara. Raja ini menegakkan keadilan. Nanti ada beberapa slide dalam Injil Matius 23 dan Lukas 11 pun Yesus katakan kepada orang Farisi, banyak hal kamu lakukan, termasuk memberi persepuluhan. Yesus memberi teguran yang keras, tetapi kamu abaikan. Dalam tua teks itu perkataan keadilan itu disebut. Keadilan. Keadilan ini bukan perkataan yang senang kita
bahaskan. Senang kita mengerti. Kalau dalam bahasa Inggris justice, mungkin saya beri contoh lah supaya tengok saudara boleh faham atau tidak. Semalam sebab saya pikir cuti baik, hari Jumat cuti kan. Saya Google lagi itu, saya masuk Google. Wah, cuti kerajaan Jumat sampai hari Minggu. Jadi saya senang hati lah, saya bilang, oh tidak perlu lagi saya bayar parking di Kota Kinabalu. Jadi saya memandu, saya pergi makan sarapan awal lagi itu, jam 7.30, 8.30 saya balik di kereta, ada sudah saman 30 ringgit. Setengah jam. Jadi saya ambil itu tiket, saya pergi lagi itu pondok. Saya bilang, oh ya, minta maaf ini, kalau saya lalai, saya mengaku saya akan bayar. Tapi saya pikir cuti baik ini. Dia bilang kerajaan cuti, swasta tidak cuti. Jawabannya, saya tengok tu tiket, ada lagi tu lambang di BKK. Saya tidak tahu, saya pikir di BKK di bawah kerajaan. Saya tidak argue pun, cuma saya bilang tidak adil, saya kena denda hari Sabtu kerana cuti. Saya bilang, bukan solat beginilah, bukan begini. Cuma kadang-kadang kita ada perasaan tentang apa yang adil dan tidak adil. Tapi Yesus, dia Raja yang adil. Dia tidak pernah memutarbalikan sesuatu. Dia memberi keputusan atau penghakiman yang sewajarnya, yang menurut hukum. Saudara, kita lihat mungkin slide yang seterusnya. Dalam Mazmur 72 juga ada ayat tentang seorang raja. Ini sebenarnya Mazmur Daud berdoa untuk Salomo, sebab mungkin waktu itu Salomo mau menggantinya sebagai raja. Ini anak Daud. Kiranya yang mengadili umatmu dengan keadilan dan orangmu yang tertindas dengan hukum. Ini raja mengadili umat dengan keadilan, with justice. Dan orangmu yang tertindas dengan hukum. Maksudnya, kita ini umat Tuhan, dan keadilan itu harus berdasarkan hukum-hukum yang nyata. Kalau dalam negara kita, dalam konteks negara kita, mungkin undang-undang negara kita. Maksudnya kalau saudara diperhadapkan di mahkamah, bila hakim itu menjatuhkan hukuman atau membuat pengadilan, dia harus melakukan itu berdasarkan hukum. Maksudnya dia harus adil, dia harus menjatuhkan penghakiman itu berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Saudara, saya senang untuk mungkin sebab saudara kalau menonton televisyen dan mengikut perkembangan semasa, mantan Perdana Menteri pun banyak kali mengulas ini. Perdana Menteri yang sekarang pun setelah Mahkamah menjatuhkan hukuman pada 28 Julai yang lalu, dia juga pernah mengatakan ini. We uphold the government of Malaysia. We uphold the rule of law. Kata Perdana Menteri. Apakah maksudnya rule of law? Pemerintahan menurut hukum. Pemerintahan pentadbiran dan pengurusan segala hal ehwal rakyat, bangsa dan negara berdasarkan hukum atau undang-undang yang sedia ada. Oh saudara, kalau kita pikirkan tentang keadaan di negara kita, saya tidak tahu kenapa bulan Julai banyak perkara yang berlaku kan. 28 Julai itu titik bersejarah. Kali pertama dalam sejarah negara Malaysia, seorang bekas Perdana Menteri, maksudnya jawatan tertinggi, dijatuhkan hukuman bersalah. Dan kalau dia merayu, ada dua lagi tahap rayuan itu. Kalau Mahkamah Persekutuan mengatakan, Mahkamah Tinggi yang baru-baru ini masih lagi penghukuman seperti yang telah diadili oleh Mahkamah Tinggi, maksudnya dia akan dipenjarakan selama 12 tahun. Wah, saya rasa 12 tahun itu bukan sekejap kan. Mungkin 2 bulan pun sukar untuk menderita di penjara. Saudara, kenapa saudara? Saya mau baca satu kalimat. Saya minat dengan ini undang-undang, ini ada perlembagaan persekutuan di sini. Dan saya mau baca satu kalimat dalam perlembagaan kita supaya kita memahami
perkara yang ke-8, kesamarataan. Tajuknya adalah equality, kesamarataan. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Semua orang warga negara Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang. Saudara, bila saya mendengar dan memikirkan perkembangan di negara kita, saya terus berseru kepada Tuhan, sehingga rayuan itu tamat. Ini case mantan Perdana Menteri. Saya akan berdoa, sama ada itu 1 tahun atau 2 tahun. Saya tahu saya tidak ada apa-apa, saya rakyat biasa. Saya bukan kenal siapa-siapa di tempat yang tinggi, tapi kita kenal Allah. Allah kita yang hidup, Allah yang berdaulat, supaya keadilan itu, supaya pentadbiran pemerintahan negara kita itu ada presiden, ada dasar, supaya adalah menurut hukum-hukum yang ada, supaya keadilan itu. Saudara, mungkin di antara kamu yang masih muda tidak begitu memahami ini, saudara. Case mantan Perdana Menteri melibatkan beribu juta ringgit. Case yang baru-baru ini baru 42 juta ringgit. Banyak lagi case akan dibicarakan. Saudara, kalau betul dia bersalah, maksudnya dia sudah menyalahgunakan beribu juta ringgit. Coba kita pikirkan, mungkin 10 hospital yang baru kita lihat di Kota Kinabalu, kalau ada uang yang beribu-ribu juta ringgit. Dan negara kita akan maju kalau pemimpin-pemimpin kita penuh integriti, tidak menyalahkuasa, tidak korup, melakukan yang benar, seperti Raja Tuhan Yesus. Sebab dia maju demi kebenaran, peri kemanusiaan, dan keadilan. Sekurang-kurangnya menjadi beban dalam hati kita untuk berdoa. Dalam ucapan bahagia Yesus dalam Matius 5, ada satu ayat seperti ini. Berbahagialah mereka yang menghauskan kebenaran, hunger and thirst after righteousness, yang mendahagakan kebenaran, dan mereka akan dipuaskan. Kalau saudara dan saya mengerti apa yang sedang berlaku dan kita hauskan dan dahagakan kebenaran berlaku di negara kita, sekurang-kurangnya kita berdoa, berseru kepada Tuhan supaya kebenaran dan keadilan di negara kita ditegakkan, supaya rakyat semua makmur, rakyat akan mengalami damai sejahtera. Saudara, saya teruskan. Saudara, seperti yang saya katakan dalam Injil Matius, ini yang Yesus katakan, hal-hal ini yang kita harus lakukan. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Saudara boleh baca ayat ini secara menyeluruh. Maksudnya amalan ibadah kita mungkin termasuk persepuluhan, harus kita tunaikan dalam konteks ayat ini. Tetapi ada hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Perkataan belas kasihan di sini dalam bahasa asli adalah elios. Elios ini kalau dalam bahasa Inggris adalah mercy. Wah, satu perkataan yang luar biasa. Kita harus, kalau ada kesalahan atau pelanggaran, kasih itu menutup banyak pelanggaran dosa, kata firman. Kalau kita memiliki sifat penuh belas kasihan, full of mercy, kita tidak cepat mengadili orang atau mencari kesalahan dalam orang itu. Ini sifat belas kasihan. Dan yang seterusnya di sini adalah kesetiaan, saudara. Apakah itu kesetiaan, saudara? Mungkin kalau dalam bahasa Ibrani-nya ada satu perkataan yang sangat